cerita tentang suku Eseni, suku yang pernah tinggal di daerah sini, yang menemukan gulungan kitab suci di daerah sini, di gua-gua di sekitar sini. Ya. Gua itu lainnya ada guanya. Kita sedang ada di Qumran dan sekilas kita akan melihat informasi tentang bagaimana ketika gulungan kitab ditemukan melalui media. Sekilas. We abandoned families, friends, and work to come to the place where we can purify ourselves and properly prepare for the final war. Dan mereka adalah suku-suku pengembala yang ada tinggal di Qumran. Among them you will even find high priests from Jerusalem. He who believes in our way is the son of light. And when the fight Sebelum kita mendapatkan penjelasan dari guide, yaitu Om Modi Cohen, kita akan mendapatkan informasi secara melalui media. This morning, while working in the date grove, a neighbor from Imam Kandem, 5-hour walk from here, passed by. He told us of the bitter end of one John the Baptist, whose head was severed by King Herod. Suddenly, I remembered we too had one by the name of John. Years ago, he came to us and requested to volunteer. Lihat itu ya. Itu sejarahnya. Oh gitu. Aku bisa tahu. Oh, cik, boleh ya? Boleh ya? Iya. First was greatly loved by God, each of its actions desired. The second, and all that it encompassed, he despised forever. At the end of a day's work, we bathed again, and after purifying ourselves, gathered together for the evening meal. We dined in reverent silence, even when troublesome thoughts prey upon us. After the meal, I arose and asked for permission to speak. Could it be that the man who was murdered, of whom we heard from the passerby, was the same John that was with us and then left? It is not the same man, by the high priest, and in truth we would be better employed in the studies of the Holy Scriptures rather than wasting our time in the idle talk that spoils the spirit of Yahweh. The wrath that ensued was so great that a remark was noted in the book in my disfavor. After having been punished, things calmed, and we resumed our studies as we do every night until a third of the night has passed. But of these things I am not permitted to tell you. We may not reveal our secrets to anyone. Only we, the sons of light, are allowed to share the secrets of Yahad. This alone may be revealed. All is predestined. There is no free will. Even before the time of creation, it was inscribed that you, somewhere in the future, would hear and see these words. It is God's wondrous plan that brought you today to this pure and secret place. And God willing, perhaps the secrets may be revealed unto you. In the year 68 CE, just before the Roman army. In the year 68 CE, just before the Roman army arrived in this part of the country, members of the Yahad hid their writings and put them for safekeeping in the caves surrounding us. Only 1900 years later was the treasure accidentally found inside vessels like those you see before you. Okay.
Bro, setelah penjelasan secara media, kita akan melihat penjelasan secara langsung, ya. Sinauntro este ceva, dan asta Menuju ke Qumran, ya. Bapak Ibu, pertama-tama yang kita bisa melihat sambil jalan adalah replika dari mikveh. Mikveh adalah tempat pentahiran. Ini hanya contoh. Nanti kita akan melihat mikveh yang benar sejak 2000 tahun yang lalu di luar, oke? Silakan ikuti saya. Oke. Nah, ini yang replika aja nih. Ini apa namanya? Replika ini. Ah. Wow. Ada ini, sini, Pong. Semua nanti dijelasin sama dia di sini. Oke. Oh, center. Ini bukan asli. Ini hanya replika. Tetapi sekarang Anda dapat gambaran kelihatannya seperti apa. Ini ditulis pakai bahasa Ibrani. Kita ngomong gulungan kitab suci yang ditemukan di sini. Sebetulnya kita ngomong sisa-sisa kitab-kitab suci yang ditemukan itu hampir seluruh Alkitab kecuali kitab Ester. Kenapa gak ada Ester? Barangkali karena, tahu kenapa? Nih coba, kenapa gak ada kitab Ester? Gak ada Nama Tuhan gak tidak pernah ada. disebutkan dalam kitab Ester. Betul. Mungkin gara-gara itu. Sekarang kita akan keluar karena cuaca oke, ramah. Gak terlalu panas, gak terlalu dingin, kita boleh jalan-jalan. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Oke. Ayo. Kalau nggak boleh, Saya boleh kita pulang. pulang. Kenapa kemudian ke sini? Harus boleh. Nih. Opung persiapan center mantap, makanya center. Ayo Pung, karena Pak di sana dijelasin lubangnya. Kalau di sini lubangnya palsu. Lubang center. Ya, kita menuju ke Qumran dengan Opung Doli Raja. Ya, udah mulai. Silakan pakai payung. Nih. Nggak apa-apa sampai akhir ya. Mulai agak panas jadi kita harus pakai kacamata ya. Ini Qumran. Ayo. Aduh. Bro. Ayo. Tuh. Bedain, bro. Kalau di sini itunya kerdil-kerdil kurmanya. Iya kan? Mana? Nah, ini. Iya kan? Yang mana sih? Ini kurma ini. Yang pendek ini? Iya ini Tan. Pendek ini kan? Iya. Pak pendek kan? Iya. Nah, ini. Itu kurma itu. Itu. Iya, yang pohon itu. Nggak subur itu. Subur kayak gitu ya. Mungkin karena nggak kerawat ya, airnya susah kali. Memang nggak ada air. Iya. يلا خذها طبق شو Ini مبسوطين منه. Qumran ya. No. Ini pengunjungnya banyak. Kita akan mendengar informasi. Tadi sudah mendengar informasi secara elektronik. Lihat apa sih? Sekarang kita mau dengar Ditemukannya di mana? nanti Om Mudi akan menjelaskan di mana ditemukannya, bagaimana caranya. Tadi kan sudah diceritakan secara itu kan di TV tadi. Tapi nanti Om Mudi akan lebih menjelaskannya buat kita supaya ngerti. Oke. Sini, rombongan ta. Rombongan Sadia di sini. Oke, shalom Bapak Ibu.
Ya. Bapak Ibu, kita sudah tiba di Qumran. Pertama-tama di sini Anda bisa melihat mikveh Qumran. Ini asli, ini bukan replika lagi. Berarti ini umurnya 2000 tahun Bapak Ibu. Nah ini. Anda bisa lihat ada tangga, orang bisa turun, orang bisa naik. Mikveh adalah tempat pentahiran. Orang mentahirkan badan. Oke, kalau mau berdoa, kalau mau sabat. Mikveh. Ya, Dan mikveh, tempat asli. pentahiran. Dan asli ya. Ini asli semua. Asli semua. Mari kita lanjut. Mikveh. Mikveh kan? Mikveh, tempat pentahiran. Ya, mikveh tempat pentahiran. Yang tadi di sebelah itu replikanya. Nah ini. No, itu hanya museum kecil. Oh, museum kecil ya. Biasanya kita masuk ke museum itu selama musim panas. Oke, Kenapa? Karena pada waktu musim panas terlalu panas di sini. Iya. Orang gak tahan. Jadi Kita untuk hanya tunjuk pas contoh. penjelasan Tapi aja. kali ini kita boleh lihat yang benar juga. Oke. Siap. Ngerti Pak Pendeta? Sudah. Mantap itu. Oke. Nah, ini banyak sekali. Ini asli nih. Om Modi, Asli semua. semua ya. Ini semua asli ya. Ini Bapak sebuah Ibu, bukti. Ini sekali lagi satu tempat pentahiran itu namanya ritual bath dalam bahasa Tempat Inggris. pentahiran ya. Dan ada biasa ini adalah tempat dengan air sejak bait Allah pertama. Berarti ini kita ngomong ini udah 3000 tahun umurnya. Wow. Tampungan air ini Bapak Ibu. Ini oke. That's a cistern. You know cistern dalam bahasa Inggris. Tempat tampungan air. Tempat tampungan air ya. Betul. Dan udah umur berapa Om Modi? 3000 tahun. Ini sejak bait Allah pertama, berarti sejak zaman Raja Daud. Sejak zaman Raja Daud ini sudah ada ya. Lihat, luar biasa. Oke. Dan ini lagi ada, Ini kompor yang Kompor. direnovasi Bapak Ibu. tapi aslinya di bawah. Di bawah, ini direnovasi. Kompor masak. Yes. Oke, lihat nih kompor masaknya begini. Oke. Lihat nih. Untuk bikin apa roti ya? Buat masak roti. Makanan, ya membakar makanan. Ditempel di sebelah-sebelah. Betul. Oke. Ini penjelasannya cukup mantap buat kita, jadi bisa kita ngerti dengan baik. Nih rombongan ya. Komodi apa yang begini-begini? Ada asli bukan? Asli, ini asli semua. Nah ini apa? Ini sejak 2000 alat-alat kerja. Alat-alat kerja ya. Betul. Oke. Ini sebetulnya sisa dari tempat memeras minyak zaitun. Minyak zaitun. Betul. Oh. Dan lihat nih. Ini rame ya. Termasuk yang ini semua ini. Ini sisa. Base What dari base? tiang-tiang. Oh, base dari pondasi. Fondasi dari ya. tiang-tiang. Ya. Same ways. Ya. היום הגעתי למצב, אני הולך מהמטבח לסלון, שם ווייז. ליתר ביטחון. אני לא סובל את ווייז, אני לא משתמש בווייז. לא, אני משתמש בגוגל. אני שם, אבל תאמין לי, כבר התנועה נהייתה קטלנית. ואנשים, אתה יודע מה, אני לא מבין. יש לך אנשים, קונים לך מכוניות יקר, אני היום רואה אוטו, כאילו חתיכת פח על הכביש. תקוע בפקקים, אין חניות. בשביל מה לקנות אוטו? אין לי אוטו, יש לי קורקינט חשמלי. הכי טוב. אם ימצאו אוטו שמתקפל, נכנס לכיס, בלי לחפש חניה, תגיד לי, אני קונה. Dokumennya nih Pak Pendeta. זהו. Ini kita di Qumran, tempat Yalla. kitab-kitab ditemukan. Dan ya, Om Modi lagi menjelaskan ke kita Bapak tentang Ibu, apa aja di ini sini. sekarang dalam renovasi tempat tampungan air juga besar sekali ini. Ya, ini untuk saat ini menjadi tempat penampung air ya. Nah, ini lihatnya. Dan lihat apa yang menunggu Anda nanti, laut mati Bapak Ibu. Karena setelah dari sini Laut mati. kita masih ada laut mati. Sana laut Itu mati. ya, Oke. inilah laut mati. Dead Sea. Dead Sea persis di Kita depan kita rencanakan ya. ke sana. Oke, Nanti kita akan pergi ke sana. Ya. berenang, berenang, Mengapung. berenang.
Uli akan mengapung ya. Emang thanks banget Om Modi. Sama Bapak Ibu. Om Modi begitu konsen untuk memberi penjelasan secara baik dengan harapan supaya tidak ada penjelasan yang terlewat dan keliru, sehingga apa yang kita harapkan untuk ada di sini terjawab ya kan. Jadi inilah ya, jejak-jejak ini semua Qumran ya. Nah lihat deh Qumran ya. Oke. oh itu gua itu Ya, nanti dijelasin. Nah, disitulah nanti akan dijelasin. Saya rekam satu-satu supaya nanti di YouTube wajahnya kelihatan. Pak Pendeta, ada yang lucu, orang tuh tandanya bukan bendera, bukan apa bilang? Apa? Bunga, tengok. Oh bunga. Oh iya. Itu. Ini di Qumran ya, udah. Lihat. Oke. Qumran. Tuh di depan Laut Mati udah. Nah, mau berenang nanti. Mau berenang, Pak Ya. Pendeta mau berenang. Berenang, lihat rame banget nih. Semakin sore semakin rame ya kan. Akan ada penjelasan yang akurat. Oke. Ya, saya kembali berada di Qumran hari ini, di tempat ditemukan gunungan Alkitab. Dengan baik ya. Oke, mantap. Oke, shalom Tuhan Bapak Ibu. berkati. Kalau mau ke sini, hubungi saya atau Chris Pastor and Travel, kita akan ke sini. Tempat dengan kitab suci ditemukan adalah goa ini. Nah ini, Ini sebetulnya nomornya goa nomor 4. oke. Ceritanya luar biasa. Pada tahun 1947 ada orang Beduin. Masih ingat tadi kita ngomong tentang orang Beduin? Oke, ada satu gembala bersama dengan domba kambing. Terus satu kambing dia naik ke atas gunung dan masuk ke dalam gua. Nah, orang Beduin itu dia mau menakuti domba itu, kambing itu. Gimana caranya? Dia ambil batu, terus batunya itu dilempar ke dalam gua. Lalu dia dengar sesuatu yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang pecah. Oke, dia kembali bersama dengan bapaknya. Mereka datang sini, turun dari atas pakai tali. Terus mereka melihat tempayan terbuat keramik yang udah pecah dan isinya gulungan gitu. Nah, orangnya orang Beduin, sorry maaf, mereka nggak bisa baca dan nulis, nggak mengerti apa yang mereka melihat. Ternyata mereka ketemu gulungan kitab suci yang ditulis 2000 tahun yang lalu oleh orang Yahudi lokal yang dulu hidup di sini, namanya dulu orang Esseni. Jadi orang Yahudi dulu dibagi 3 kaum, Yahudi Farisi, Yahudi Saduki, dan Yahudi Esseni. Esseni yang dulu kerja di sini, tugasnya di sini. Bayangkanlah, itu orang gak tahu mereka ketemu apa, tetapi mereka mau cari apa? Uang. Oke, gulungan kitab suci itu ditawarkan kepada orang yang beli jual antik, a trader. Katanya ini, lihat kita ketemu sesuatu. Katanya oke, untuk barang-barang ini saya bisa bayar $10. Kata mereka, luar biasa, $10 kami bisa beli sepatu dan makanan juga. Bapak Ibu, si orang menjual beli antik itu, namanya by the way Kando, itu keluarga yang masih ada di Bethlehem sampai sekarang. Dia minta dari pemerintah Israel berapa tahu? $1 juta. Waktu itu katanya Ben Gurion, Perdana Menteri kami pertama di sini, mana mungkin kami membeli sesuatu yang punya kami, yang dicuri dari tanah ini. Katanya, no way, saya tidak mungkin beli sesuatu yang dijual kepada kami setelah dicuri dari kami. And that's it. Gak mau bayar, gak mau beli dari orang
yang mencuri itu. Oke, debu banyak turun selama bertahun-tahun sampai kapan? 1967, tadi kita udah sebutkan perang 6 hari. Betul? Kami juga ambil Bethlehem. Kebetulan, kepala tentara Israel, dia juga adalah arkeologis. Dia yang masuk naik tank ke rumahnya Kando itu, merusakkan, menghancurkan bangunan itu dan ambil itu semua gulungan kitab suci. By the way, untuk gulungan itu kami bayar $250,000. Not bad juga ya. Gara-gara dia kasih maintenance yang baik. Anyway, uangnya gak terlalu penting. Yang penting Bapak Ibu, bayangkan bagaimana tiba-tiba arkeologis melihat huruf dalam bahasa Ibrani keluar dari tanah suci. Ini sesuatu yang membuktikan betapa dalam akar orang Yahudi di tanah perjanjian ini. Apakah jelas ceritanya Bapak Ibu? Oke, jadi inilah cerita Qumran, tempat di mana gulungan kitab suci. By the way, jumlahnya ada 8 gua yang ditemukan di sini dengan isinya gulungan kitab suci. Oke, nah mari kita lanjut dalam tour. Opung berdua dulu, berdiri. Sini, berdiri. Opung lihat sini. Lihat sini Opung dulu. Dapat. Lihat sini. Oke. Opung 2. Ayo. Sudah. Oke. Mana kita lagi ke bus? Oke, Laut Mati. Kirim nanti itu Pak Ya. Pendeta. Sudah, Bro. Tapi dikirim Pak Pendeta Iya. itulah hasil perjalanan kita kalau nggak kasihnya. Opung di situ, Opung. Nah, berdiri sendiri, berdiri aja. Nah, nggak sia-sia sampai di sini. Ya. Oke. Udah, Opung 1 mana? Ya itu dia kayak rumput-rumput kayak gini. Iya. Nih. Dia ajak. Lihat nih. Tuh. Cerita yang sangat lengkap dari Moody Cohen, seorang guide lokal Yahudi yang menyampaikan tentang sejarah dari Qumran ya. Dan persis di belakang Laut Mati. Ya. Mantap ya. Ini keren ya. Mantap. Ini tampungan air. Ini tempat tampungan air. Ya, cukup besar. Nah, untuk menampung air. Ya. Satu tempat pentahiran lagi mikveh namanya ritual bed. Tempat apa anggur ya. Ini tempat pentahiran. Lalu tempat pemerasan anggur, tempat pentahiran. Ini tempat penampungan air. Ya. Dan ini Bapak Ibu, ini adalah Kompor ya. bikin. Oh, bagaimana ngomong ceramics? Keramik. Oh, keramik. Ya. Keramik, bukan? Ini untuk bikin keramik ya. Coba lihat ada lubang di bawah di mana. Ini tempat untuk membuat keramik ya. Keren. Opung lihat. Bapak Ibu, Oke. dengar. Apakah boleh kalau kita tahan 15 menit? WC kita pakai langsung di pantai Laut Mati, boleh? Boleh. Oke? Ya lah, kalau gitu kita lanjut langsung ke bus. Ya. Inilah penjelasan lengkap tentang Qumran. Mulai dari penjelasan melalui media di TV tadi kita sudah lihat, dan penjelasan secara lengkap oleh guide kita, dan keren punya, keren abis ya, lihat saya. Dan semua berapa gua ditemukan. Di depan sana ada Laut Mati.
Oke. Finish. Thank you. Kalau oh nanti kirim. Habis diproses langsung dikirim. Nah, iya, nama saya belum banyak. Nanti saya kirim. Aku udah kirim. Iya. Aku udah kirim, udah masukin beberapa. Cuma nggak diedit, langsung aja. Nggak usah diedit. Jadi memang natural perjalanan kita. Iya. Oke. Itulah informasi lengkapnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang rindu ke Tanah Perjanjian, silakan ke sini karena tempatnya aman dan sangat layak untuk dikunjungi. Dan percayalah, saudara akan terima banyak hal yang jadi berkat buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.